sini, baru ke sini. Atau bisa lewat sini, turun ke sini, sini, ke sini. Banyak sekali ya alternatifnya. Nah, di sini nanti dengan suatu metode atau kalau yang sudah kompleks gini biasanya kita sudah minta bantuan software ya. Kita minta bantuan software untuk menganalisa dan nantinya output-nya kira-kira seperti ini informasinya. Tapi kalau sederhana seperti ini kita bisa eh, hanya membandingkan dua, itu kita bisa melakukan perhitungan secara manual. Tapi kalau sudah berbentuk jaringan seperti ini, kita biasanya harus memanfaatkan software yang sudah ada. Nah, untuk software yang sudah ada antara lain Visum, ya, Visum bisa, terus ada EME, itu juga bisa dibuat untuk pemodelan traffic assignment atau trip assignment, ya. Nah, untuk tahu atau sebelum kita membentuk model, ya, untuk tahu modelnya, kita harus melakukan survei dulu ya. Survei nanti ada dua macam, ada reveal preference survey, ya, terus ada stated preference survey ya. Jadi kalau reveal ini lebih survei ke analog, ya, survei ke area atau ke lokasi yang sudah pernah ada. Ya, tapi kalau stated preference itu survei di lokasi yang akan kita lakukan buat pemodelan dari trip assignment. Nah, ini yang stated preference. Jadi, misalkan jalan tol baru sebagai alternatif jalan antar eksis di provinsi A. Survei dilakukan pada jalan tol existing di provinsi B, C, dan D ya. Ini cirinya ya. Jadi, yang mau dikaji provinsi A, tapi kita mengumpulkan data untuk membuat model itu di provinsi B, C, dan D. Tidak ada yang di provinsi A. Ini kebalikan dengan stated preference. Kalau stated preference ini akan dibangun jalan tol baru sebagai alternatif jalan tol arteri existing ya. Ini di data. Ya. Terus masyarakat pengguna jalan arteri existing diwawancarai. Seandainya ada jalan tol baru dengan karakteristik tertentu, misalkan travel time-nya lebih pendek, ya, meskipun jaraknya jauh, meskipun bayar, ya, maukah menggunakan jalan tersebut? Itu isi dari pertanyaan wawancara. Bila karakteristik diubah, maka akan terdata karakteristik di mana masyarakat pengguna jalan arteri mau dan tidak pindah lewat jalan tol. Terus diperoleh rumus hubungan proporsi dengan karakteristik. Dari rumus tersebut dipakai untuk meramalkan demand yang masuk jalan tol baru. Ini yang untuk metode pertama tadi ya, all or nothing assignment. Semua kendaraan akan memilih rute terpendek, tercepat, dan termurah atau termurah. Terpendek atau tercepat atau termurah. Ini ya adalah pilihan ya, dasar pertimbangan logis dalam pemilihan rute. Tak satu pun yang memilih rute yang tidak terpendek, tidak tercepat, atau tidak termurah. Contoh, bila dari A menuju B ada 500 kendaraan, maka rute 1 akan dipilih oleh 0 kendaraan, rute 2 akan dipilih 500 kendaraan. Kenapa? Karena travel time-nya yang rute 2 itu lebih pendek, 30 menit, logis. Ya. 500 kendaraan akan langsung lewat sini. Ya. Itu adalah all or nothing assignment. Tadi di awal kan ada ya iteratif all or nothing. Kalau iteratif all or nothing, pembebanannya tidak langsung 500, tetapi bertahap. Pentahapannya terserah nanti mau berapaan, mau 50-an, mau 100-an, terserah. Semakin kecil pembagiannya ini, itu semakin hasilnya semakin lebih apa ya istilahnya lebih selisihnya lebih sedikit nantinya, tapi akan butuh waktu yang lama. Nah, ini ada contoh pembebanan ruas jalan dengan metode all or nothing ya. Misalkan ini ada bebankan volume kendaraan 1 SCM per jam pada matriks asal tujuan ini ya, tersebut ke ruas-ruas jalan bila jarak antar simpul diketahui seperti ini. Nah, jadi di sini pembebanannya itu adalah berdasarkan panjang rute. Ya, panjang rute. Kalau sekarang panjang rute bukan menjadi pilihan ya. Sekarang yang menjadi pilihan orang-orang itu biasanya travel time. Mana yang paling cepat? Ya, mana yang paling cepat? Ini cara analisisnya dari A ke C akan melewati A1, ya, dari sini ke sini, ini contohnya ya, kita akan melewati A1, ya, 13, 34, dan 4C, karena ini yang terpendek. Sebenarnya ada alternatif lainnya, ya. Dari A ke 1, ini bisa ke sana, baru sana. Tetapi kalau di total, ini lebih panjang bila dibandingkan yang lewat sini. Ya, maka 300 kendaraan dari A ke C akan dibebankan semua ke ruas-ruas yang dilalui tersebut.
Di sini yang membedakan ini dengan ini sama ini dengan ini ya. Kalau ini dengan ini total 80. Ini dengan ini di total 70. Ya. Berarti akan lewat sini. Itu pertimbangannya. Ini contoh lagi ya. Yang lainnya, ini ya kalau yang lainnya ya, antar zona A ke B. A ke B itu bisa lewat sini, 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 ya bisa lewat sini, 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 atau bisa lewat sini, 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 sini. Ya. Nah, di sini kalau kita berbasiskan rute terpendek, berarti lewat A12B. A12B, ini yang terpendek. Nanti volume A ke B 200 ini, itu akan lewat sini, lewat sini ya. Jadi pembebanannya ini 200 ya. A ke B 200, lewatnya A1, 12, 2B. 12, ya 12 sini aja 200. Ya, jadi yang dibebankan itu hanya antar node. Node-nya ini biasanya angka ini ya. Jadi yang biasanya yang dianggap sebagai jaringan jalan itu yang node-node ini ya, penghubung antar node ini. Oke, berikutnya yang lainnya contoh lagi misalkan dari C ke A ya. C ke A itu ini ke sini ya. Ini bolak-balik ya, jangan nanti A ke sini. Mungkin dari apa nih ya? A ke C, oh, C ke A tadi sudah ini. Saya mau ambil yang kedua ya. Ada yang semuanya satu semua, hanya A, C, dan C ke A. Oke lah, kita A ke D ya. A ke D ya. A ke D. A ke D pilihannya banyak sebenarnya. Bisa muter jauh lewat sini, bisa lewat sini, bisa juga lewat sini. Tapi yang terpendek lewat sini. Berarti nanti A ke D di sini, A ke D 400 itu akan lewat sini. Nah ini yang dibebani 1 ke 3 ini. Ya. A ke D 400. Kebalikannya D ke A, mana ya? D ke A itu bisa lewat sini, bisa lewat sini, bisa lewat sini. Tapi yang terpendek ini. Berarti untuk D ke A, D ke A itu jumlahnya adalah 100. Ya. 100 perjalanan, ya. 100 kendaraan ke sana. Jadi nanti pembebanannya ke sana 100, ke sini 400. Ya. Ini kan yang A ke D 400 ya. Ininya 100. Jadi total nanti volume ini yang membebani volume di sini ada 500. Nah ini ya. 13 ini 500 untuk yang A ke D ya. A ke D dan D ke A. A ke D, D ke A. Soalnya ini nanti akan ditambah lagi, tergantung yang lewat sini nanti mana lagi hasil inan. Ternyata di sini dari A ke C juga lewat sini ya. Nah, dan nanti ditambahkan. Nah, ini 300 ini. 300 tambah 400, 700 yang arah ke sana, 13. Yang 31 sama 400 dan 100, 500. Nah, jadi 500 dengan 700, 1.200 yang membebani ini. Ini arah pergerakannya 1331 ya. Kalau 13 dari atas ke bawah, kalau 31 bawah ke atas. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah diversion curve ya. Diversion curve ini berbentuk kurva ya. Kurva ini nantinya pembandingannya adalah travel time ya. Travel time alternatif tol dengan travel time existing jalan non tolnya. Nah, nanti kalau travel time-nya imbang atau boleh dibilang lewat jalan existing non tol dengan lewat jalan tol itu ternyata waktu tempuhnya sama. Ini satu berarti ya. Berarti nanti logikanya volume kendaraannya ya 50-50 ya. Yang lewat tol 50%, yang lewat jalan biasa non tol itu juga 50%. Dipakai sini. Kalau kurang dari satu, misalkan yang lewat existing travel time-nya lebih tinggi, maka yang lewat tol akan lebih banyak. Ya, kalau kita tarik ke atas, misalkan di sini ya, kurang dari satu, nah di sini. Ya logis memang lewat tol lebih cepat, maka yang proporsi yang lewat tol juga akan banyak. Oke, selanjutnya ini yang diversion cost yang lainnya ya. Jadi di sini kalau ini adalah perbandingan, yang ini adalah selisih ya. Selisih ini adalah penghematan waktu lewat jalan tol ya. Ini penghematan waktu jalan tol, yang ini selisih jarak. Jadi ada dua yang nanti jadi pertimbangan. Jadi caranya nanti pakai ini ya, misalkan ini dengan ini ya nanti akan dihubungkan.
berapa penghematan waktu lewat jalan tol, berapa nanti dua garis ini ditarik bertemu di titik yang mana. Itu yang nanti proporsi yang menggunakan tol. Ya. Terus ada juga model JICA ya, tingkat diversi ke tol itu berapa, P-nya ini proporsinya, yang A ini adalah, ini ada persamaan ya, P proporsi A delta T per B. Nah, nanti yang dicari angka A dengan B ini ya. Nah, nanti menggunakan kalibrasi dari data beberapa jalan tol, di mana nanti itu dilogkan ya. Log P sama dengan log A dikalikan log delta T B. Log A dikalikan log B log delta T ini kan sama dengan log A plus B log delta T ya. Nah, kalau ini dilogkan kan seperti itu ya. A-nya keluar, log A-nya keluar, ya, yang pangkatnya itu juga keluar menjadi perkalian di sini ya. Sisi ini yang ini dilogkan, ini yang dilogkan, nanti persamaannya jadi seperti ini. Ini adalah sebuah persamaan regresi sederhana. Jadi nanti yang perlu tahu ada selisih waktu tempuh. Untuk selisih waktu tempuh sendiri itu adalah A, travel time jalan alternatif ya, atau jalan non tol, dikurangi T, travel time di jalan tol, ditambah tarif tol per nilai waktu. Ya. Jadi kalau kita membandingkan jalan arteri dengan jalan non tol dengan jalan tol, jangan lupa Anda memasukkan tarif yang Anda bayarkan ya. Ya, karena kalau kita melewati jalan tol, kita kan membayar tarif ya. Tarif itu sebenarnya perhitungan atas penghematan waktu yang akan kita tempuh kalau kita melewati jalan tol tersebut. Nah, itu biasanya sudah ada perhitungannya kalau kita lewat jalan tersebut, kita bisa menghematnya berapa menit. Nah, nanti itu dimasukkan ke travel time-nya jalan tol. Itu nanti yang selisih realnya dengan jalan arteri. Ya. Ini untuk JICA 1 ya, persamaannya seperti ini. Ini istilahnya intercept-nya, ini yang koefisien A-nya ya. Ini dengan asumsi delta T-nya antara 1 sampai 60. Kalau delta T-nya lebih dari 60 menit, maka proporsinya adalah 90%. Langsung dipakai. Ya. Dan ini untuk pickup, ini tadi untuk passenger car, ini untuk pickup ya, JICA 1. Dan ini untuk truk. Nah, ini ada contoh ya, JICA 1. P sama dengan A kecil delta T ya, selisih waktu tempuh dari jalan non tol dengan jalan tol ya. Ini kebetulan sudah diketahui ya, A-nya 58, B-nya 0,13 ya. Bila ada 1000 kendaraan, berapakah yang akan lewat jalan tol dan berapakah yang lewat jalan arteri ya. A 40 menit ya. B-nya bila travel time yang lewat jalan arterinya atau non tolnya 40 menit, yang lewat tolnya 20 menit, tarif tolnya adalah 5.000 ya. Dari PCI, dari per kapita income atau gaji per bulan itu adalah 5 juta ya. Berarti time value, nilai waktu orang ya, itu adalah 5 juta gaji dalam 1 bulan dibagi jam kerja. Itu untuk cara sederhana mencari nilai waktu TV. Kan ini kita kan menghitung ini ya. Nah ini ya. Ini tarif tol, ini adalah nilai waktu. Ini untuk mencari tambahan waktu kita di jalan tol. Karena kalau kita hanya memakai nilai waktu atau waktu perjalanan di jalan tol secara murni berkendara, itu pasti lebih kecil. Nanti ininya jelas nggak fair. Jadi ini harus ditambah dengan ini ya, penghematan nilai waktu akibat di jalan tol dengan membayar tarif tol. Nah, ini untuk menghitungnya di sini. Ini jam kerjanya, ketemunya adalah Rp347 per menit nilai waktu kita ini. Karena ada yang bilang waktu adalah uang ya, jadi di sini nanti nilainya adalah Rp347 per menit. Terus tarif tol dibagi nilai waktu adalah 5.000 dibagi 347 sama dengan 14,4 menit.
Jadi nanti pada saat perhitungan selisih, ya selisih waktu tempuh jalan non tol dengan jalan tol, nanti waktu tempuh di jalan non tol 40 menit dikurangi, ini yang waktu tempuh di jalan tol ditambah tambahan ini 14,4. 34,4, 40 kurangi 34,4 berarti 5,6 menit. Dan proporsi lewat jalan tol ya, ketika masukkan ya, ini ya, rumusan umumnya kan ini ya. Nah ini ya, A delta T pangkat B ya. Nah, A delta T pangkat B, ya P tol adalah A-nya adalah 58 ya, dikalikan delta T pangkat B, B-nya ini. Delta T-nya adalah 5,6. Ketemunya yang lewat jalan tol adalah 69%. Maka dari 9.000 kendaraan tersebut, sebanyak 690 kendaraan akan lewat jalan tol dan sisanya 310 memilih tidak lewat jalan tol. Terus berikutnya yang untuk metode ketiga, untuk trip assignment ini adalah iteratif all or nothing. Ya. Iteratif all or nothing yang tadi saya sampaikan, ini konsepnya sama, pembebanannya berdasarkan mempertimbangkan travel time ya. Iteratif all or nothing, ini metode yang dipakai adalah metode SMOK tahun 1962 ya, model yang keluar, T-nya sama dengan T0 eksponensial dalam kurung volume per kapasitas, ya, V per QS ya. Ya. Atau T sama dengan T0, T ini adalah waktu tempuh baru ya, setelah ada pembebanan volume kendaraan. Ya, volume per kapasitas, DS ya itu istilahnya. T-nya adalah travel time aktual, T0-nya travel time saat free flow, karena saat awal ya, ini saat awal. IS sama dengan CS itu adalah kapasitas kondisi jenuh. Ya. Tahu kan cara ngitung kapasitas jalan itu sangat tergantung pada lebar jalan. Ya. Lebar jalan tersebut nanti ada koreksi terhadap lebarnya per lajurnya berapa, terus bahu jalan atau trotoar, ya, terus kondisi lingkungan di sepanjang jalan tersebut apa, apakah perumahan, pertokoan, ya. Nah ini contoh yang SMOK, ya iteratif or nothing. Misalkan di sini ada volume dari A ke B sebesar 4.000 kendaraan ya, 4.000 kendaraan. Rute 1 ya. Ini rute 2, kapasitas jalannya C-nya adalah 4.000. Travel time-nya 20 menit. Rute 2, kapasitasnya adalah 1.200. Travel time-nya adalah 25 menit. Ya. Nah, nanti dibuatnya seperti ini. Jadi di sini nanti iterasinya 4.000 ya, 20 dibagi 20 tahap, berarti per tahapnya adalah 200 ya, karena ini 4.000 ya. 4.000 dibagi 20 tahap, nanti 200-an. 200 ini nanti membebani rute 1, apa membebani rute 2, nanti dilihat dari sininya. Ya. Apa T-nya ini ya. Nah, jadi yang pertama 0 ini adalah TAB ini ada 20 menit. TAB 1 ya, rute 1. TAB 2 untuk rute 2 adalah 25 menit. Nah, nanti iterasi pertama 200. Nah, 200 ini masuk ke rute 1 atau rute 2 itu akan kita lihat dari TAB-nya. Karena di awal 0, kondisi iterasi 0, yang paling cepat itu adalah rute 1, 20 menit, maka 200 ini akan masuk rute 1. Masuk rute 1, nanti dihitung TAB2 nanti dihitung dengan perumusan yang ini. Ya. Ini ya. 20, T0-nya itu 20 ini, atasnya ini ya. Eksponensial VI per CSI. V-nya 200, CSI-nya 4.000. V-nya kan 200 ini ya. Kapasitasnya 4.000. 0,05. 20 dikalikan eksponensial
0,05 ketemunya 21,03, masukkan di sini. Untuk yang rute 2, karena tidak ada beban lalu lintas, maka TAB-nya masih tetap 25. Oke, sudah selesai. Jadi, iterasi kedua, 200 masuk mana itu dilihat di sini, sama di sini. Ya, hasil iterasi yang pertama. Ternyata masih yang rute 1 yang paling cepat. Berarti 200 yang iterasi kedua masuk ke sini, ke rute 1. Ini jadi 400 ya, kumulatif ya, ini tambah ini, temunya 400. Ya. VC-nya adalah 400 per 4.000, 0,1. Nah, 0,1 nanti masuk di sini. Ya. T-nya ini nanti yang pakai di sini ya, 21,03 eksponensial 0,1 ya, sama dengan ketemunya 22,10. Yang ini tetap 25. Iterasi ketiga melihat TAB yang di iterasi sebelumnya, yang jalur 1 22, yang jalur 2 adalah 25. Ya. Jadinya nanti tetap masih rute 1 yang paling cepat ya, masuk lagi di rute 1 sampai suatu saat di sini adalah iterasi ke-6 ya. Iterasi ke-6. Iterasi ke-6 ini kita melihat TAB-nya hasil iterasi ke-5. Yang rute 1 travel time-nya 25,68, rute 2 travel time-nya 25, maka nantinya dipilih yang paling cepat yakni rute 2. 200 ini ya, pada iterasi ke-6 akan masuk ke rute 2. Ini tidak ada. Begitu seterusnya. Ya. Jadi dasarnya kita mencari yang paling singkat, paling pendek ini berapa. Nah, ini nanti total ketemu ya, ketemu volume yang lewat rute 1 3.200, terus volume kendaraan yang lewat rute 2 adalah 800. Jadi kalau di total adalah 4.000 di sini. Ya. Paham ya? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mana yang kurang jelas? Ya, silakan Mas, ada yang mau tanya? Permisi Pak, saya masih bingung Pak cara menempatkan bebannya di rute 1 sama rute 2. Oke, saya ulangi ya. Ya, Bagaimana cara menempatkan di rute 1, rute 2? Kita awalnya kan 0 ya. Increment-nya anggap aja iterasi 0, iterasi awal. Iterasi awal itu TAB-nya ya TAB yang ini Mas. Nah ini 20 menit. Yang rute 2 25 menit. Iterasi pertama 200 ya. 200 ini kan mau masuk kemana? Karena kita bertahap menjadi 20 berarti 200-an ya. 200 pertama ini masuk mana? Masuk A1 atau masuk 2? Nah, ya. Masuk 1 atau masuk 2? Nah, pertimbangannya nantinya adalah TAB. TAB di awal, TAB 0. TAB 0 di sini untuk rute 1 itu adalah 20 menit, rute 2-nya adalah 25 menit. Jadi 200 di awal itu akan masuk di sini. Karena dia travel time-nya paling cepat. Ya, logikanya seperti itu. Nah, kalau ini sudah kemasukan volume, ya, masuk di sini 200, TAB-nya ini tidak 20 menit lagi, dia akan bertambah besar ya. Karena kalau suatu ruas jalan, kalau sudah ada volume pertama kosong, ya, pertama kosong, itu kalau sudah ada masuk volume, itu DS-nya akan muncul. DS muncul, dampaknya apa? Kecepatan kendaraan yang ada di ruas jalan tersebut akan turun. Ya. Kecepatan turun, travel time-nya bertambah. Nah, itu logikanya. Ini akhirnya. Ya, karena ada masuk 200, travel time-nya tidak lagi 20, tetapi 21,03. Caranya dari mana? Caranya dari sini. Ya. TAB 0, yakni 20 ini, ya, dikalikan eksponensial 0,05. 0,05 ini adalah perbandingan antara volume kendaraan yang masuk di jalur 1, ini 200 ya, karena di 200, dibagi kapasitas. Kapasitas atau C ini 4.000. Ya, 200 dibagi 4.000 kan 0,05 ya, ini ya, makanya ya.
Ini masuk di sini. Nah, ini nanti hasilnya 21,03 di sini. Yang rute 2, karena belum dibebani volume kendaraan, ya masih aja TAB-nya adalah 25 menit, tidak ada perubahan. Nah, karena tidak ada penambahan. Jadi, begitu ada penambahan volume kendaraan, Anda harus hitung lagi TAB-nya. Karena itu pasti berubah. Kalau tidak ada, ya berarti mengikuti yang sebelum ada pembebanan kan. Ya. Yang rute 2, yang iterasi kedua, pembebanan kedua. Ya, pembebanan kedua sama ya, 200. 200 itu nanti mau masuk ke sana atau mau masuk ke sana, itu adalah kita melihat TAB hasil iterasi pertama untuk masing-masing rute. TAB iterasi pertama rute 1 itu ada 21,03 ya, hasil perhitungan di sini. TAB rute 2 hasil iterasi pertama adalah 25, masih sama dengan di awal. Karena dia belum mendapatkan beban kendaraan, beban lintas kendaraan. Nah, di sini dilihat 21,03 sama 25 lebih kecil mana? Travel time-nya lebih kecil yang rute 1. Maka volume kendaraan 200 pada iterasi kedua itu akan masuk rute 1 lagi karena pertimbangannya yang di atasnya sini ya. Ini yang rute 1 ininya masih lebih kecil dibandingkan yang ini. Terus seperti itu yang iterasi 3 seperti itu sampai ini ya contohnya saya skip sampai yang rute 5 hasil perhitungannya ternyata travel time di rute 1 25,68, terus travel time di rute 2 masih tetap 25 karena masuk terus di rute 1. Ini ya 200 200 ini. 200 ke 6, iterasi ke 6 baru dia masuk ke rute 2 karena apa? Karena travel time-nya 25 di sini, ini 25,68. Orang cenderung akan memilih rute dengan travel time terpendek. Ya, logikanya seperti itu. 25 dengan 25,68, nanti dia akan memilih 25, makanya 200 ini masuk di sebelah sini. Terus berikutnya, ini travel time-nya berubah menjadi 29,53, ini 25,68. 200 yang ketujuh, tetap lihat yang di iterasi ke-6, ini sama ini. Ternyata ini yang paling pendek, maka 200 yang iterasi ke-7 itu masuk di rute 1. Ya. Rute 1 travel time-nya menjadi 27. Rute 2 tetap, kan tidak ada pembebanan tambahan, 29,53, sama seperti yang di atasnya. Nah, begitu seterusnya. Sampai habis yang terakhir 200 ini ya. Nah, yang paling habis terakhir nanti akan kita tahu proporsinya lewat rute 1 berapa, rute 2 berapa dari 4.000 ini. Ternyata setelah ditotal di sini, ini kumulatif ya sebenarnya. 300 tambah 200 ada 3.200 ya. Totalnya yang lewat rute 1 itu adalah 3.200. Terus total yang lewat rute 2 ini adalah 800. Total volume 4.000 di sini. AKB. Gimana Mas? Masih ada yang bingung? Bingungnya di mana? Baik, Pak. Sudah jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lainnya? Ya, ini tadi bedanya yang pertama ya. Yang pertama alternating 4.000 begitu apa? Ini lebih pendek, lebih cepat rute 1. 4.000 akan masuk sini semua kalau all or nothing murni ya. Tapi kalau iteratif all or nothing diiterasikan nanti ketemunya ini 3.200 sama 8.000 bandingan. Oke, di mana ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan.
Oke, kalau Permisi nggak ada, Pak, saya izin ya, bertanya. ya silakan Mbak. Tadi nilai 200 itu dari mana ya Pak? 200 itu terserah. Sebentar, saya share screen. Nah, saya lagi, saya share screen lagi ya. 200 itu terserah Anda mau membaginya mau berapaan terserah, nggak ada ketentuannya. Anda mau bagi 4.000 ini menjadi 10 kali iterasi masing-masing 400, silakan, enggak apa-apa. Ini suka-suka saja ini baginya. Memang semakin kecil angkanya ini akan semakin selisihnya, bukan selisihnya ya, dia akan semakin lebih detail ya hasilnya. Tapi ya itu nanti akan tambah lama. Mau seratusan ini berapa 40 iterasi ya berarti kalau seratusan monggo bisa. Terserah Mbak. Tuh. Berarti intinya kayak pokoknya total akhirnya itu 4.000 gitu ya Pak? Iya benar. Totalnya 4.000. Mau berapa kali iterasi ya? Kalau ini kan 20 iterasi berarti 4.000 dibagi 20, ya berarti 200-an. Mau 10 kali iterasi saja, dan nggak terlalu lama, bisa. Berarti 4.000 dibagi 10, berarti di sini increment volumenya itu adalah 400-an. Ya, kalau mau 10 kali iterasi. Mau 40 iterasi, bisa. Nanti berarti ya 4.000 dibagi 40, ininya 100-an. Ya, untuk increment volumenya. Apa, tambahan untuk iterasinya per 100-an nanti. Seperti itu, Mbak. Baik Pak, terima kasih. Ya, silakan yang lainnya mau tanyakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, itu saya sudah share ini ya, ujian take home ya, untuk UAS, itu nanti dikumpulkan Sabtu minggu depan ya, kalau nggak salah, 18 Desember. Itu dibuat berkelompok 4 sampai 6 orang ya. Final experience. Nah, ini silakan nanti Anda buat kelompok. Ini adalah ujiannya, ada 3, 1, 2, seharusnya 3, 3 ya, ada 3 nomor. Ini adalah soalnya, silakan nanti. Ini hati-hati, ini menggunakan NRP. Ya. Ada variabel NRP, jadi kemungkinan tidak akan sama nantinya antar kelompok. Sudah saya share juga di My Classroom. Oh, saya lupa seharusnya pakai assignment-nya. Nanti coba saya rubah assignment-nya ya.
Ya, saya ganti dulu. Saya kapan ke pas saya bikin itu 18 Desember. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, mau saya akhiri? Mana ada pertanyaan lagi? Untuk ujian, kalau ada pertanyaan, silakan. Moga-moga saya bisa segera menjawab ya. Ya, silakan yang mau bertanya. Ya Pak, saya izin bertanya Pak. Hmm. Kan tadi ada beberapa metode yang bisa digunakan ya Pak. Ya, Untuk di EAS-nya itu pakai metode terserah atau bagaimana ya Pak? nah kalau di EAS-nya sebentar ya, saya lihat dulu. Trip assignment. Nah, trip assignment di sini from the tree using car calculate car volume of 1, 2, 3 using SMOK formula, Mas. SMOK formula ini masuk ke iteratif. Nah, ini SMOK. Ya. SMOK formula pakai iteratif. Ya. Oh iya Pak, baik Pak, terima kasih banyak. Sebentar saya harus lagi. Ini ya pertanyaannya tadi ya. Nah, ini yang poin 3 ini ya. Yes, from the trip ini ya, trip using car, calculate car volume of 1, 2, and 3 using SMOK formula ya ini ya. Kalau SMOK formula tadi itu masuk ke ini iteratif or nothing. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau nggak ada bisa saya akhiri ya. Silakan Anda mulai menyicil ya, menyicil mengerjakan UAS-nya. 3 nomor berkelompok 4 sampai 6 orang ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.